Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvina Mutiara Widyastuti dengan NIM 16031949038 dari kelas D43 Gabungan 1 akan merepresentasikan tugas besar budaya Nusantara dengan judul Akulturasi dalam Masjid Agung Cianjur dan Asimilasi dalam Tauco di Cianjur. Yang pertama ada definisi mengenai akulturasi. Menurut Dias dan Greiner dalam Nugroho dan Suryaning Dias, akulturasi merupakan suatu tingkat di mana seorang individu mengadopsi nilai, kepercayaan, budaya, dan praktek-praktek tertentu dalam budaya baru. Akulturasi memiliki beberapa faktor pendukung seperti meningkatnya jumlah orang yang berkunjung dan menetap di sebuah daerah baru, lalu ada pendidikan yang semakin maju, adanya kontak atau interaksi dengan kebudayaan lainnya, berorientasi ke masa depan, adanya rasa tidak puas terhadap aspek-aspek tertentu dalam masyarakat, dan juga sifat toleransi serta menghargai budaya lain. Tahapan dari akulturasi terdiri dari yang pertama, interaksi sosial, lalu ada pemahaman budaya A terhadap budaya B, kemudian ada adaptasi, kemudian terjadi pemahaman budaya B terhadap budaya A, lalu ada akulturasi, dan yang terakhir, ada peningkatan kedalaman serta perluasan ragam ruang dan pelaku akulturasi. Selanjutnya, akulturasi ini dapat menimbulkan beberapa masalah, seperti unsur-unsur budaya asing apa saja yang mudah diterima atau sulit diterima, lalu unsur-unsur budaya apa saja yang dapat tergantikan oleh kebudayaan asing, lalu individu mana saja yang dapat dengan cepat menerima kebudayaan asing maupun sebaliknya, dan juga akulturasi dapat menimbulkan ketegangan serta krisis sosial. Contoh dari akulturasi, salah satunya adalah pertunjukan wayang yang merupakan akulturasi dari seni Jawa dan juga agama Islam. Jadi pada sekitar abad 17, wayang ini digunakan oleh Wali Songo untuk menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa dan juga digunakan sebagai media dakwah. Selanjutnya ada definisi asimilasi. Menurut Sujono Sukanto dalam Romli, asimilasi merupakan proses perubahan pola kebudayaan untuk menyesuaikan diri dengan mayoritas. Asimilasi memiliki beberapa syarat untuk terbentuk. Yang pertama ada kelompok manusia yang memiliki kebudayaan berbeda. Lalu individu-individu sebagai anggota kelompok tersebut bergaul secara langsung. Dan juga kebudayaan dari kelompok tersebut masing-masing berubah serta saling menyesuaikan diri. Masyarakat yang mengalami asimilasi ini merupakan kelompok mayoritas dan juga kelompok minoritas. Kelompok minoritas akan mengubah ciri-ciri dan sifat-sifat khas dari kebudayaannya serta beradaptasi sehingga terbentuk kebudayaan baru. Berikut ada faktor-faktor yang menghambat asimilasi seperti kurangnya pengetahuan terhadap unsur kebudayaan yang didapat, lalu ada sifat takut terhadap kebudayaan yang dihadapi, dan juga perasaan ego serta superior yang ada pada individu-individu. Untuk faktor-faktor pendorong asimilasi itu ada seperti yang pertama toleransi dengan kelompok yang memiliki budaya berbeda, lalu sifat menghormati dan menghargai masyarakat Asia yang membawa budayanya, dan juga ada persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan universal. Contoh dari asimilasi salah satunya adalah amalgamasi yang merupakan perkawinan antara dua individu dengan latar belakang ras atau etnis yang berbeda serta latar belakang budaya yang berbeda. Untuk studi kasus akulturasi, saya mengambil Masjid Agung Cianjur. Masjid Agung Cianjur ini memiliki sejarah pembangunan yang panjang dan juga memiliki perubahan baik dari interior maupun eksteriornya. Masjid ini berdampingan dengan alun-alun Cianjur dan sekarang memiliki akulturasi gaya Timur Tengah dan juga gaya tradisional Priangan. Masjid Agung Cianjur ini memiliki 2 lantai dengan total luas 3.300 meter persegi dan berlokasi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Untuk sejarah Masjid Agung Cianjur, itu pada tahun 1810, masjid ini pertama kali didirikan oleh masyarakat Cianjur secara bersama-sama. Lalu pada 1820 terjadi perbaikan pertama dan bangunan ini memiliki luas 400 meter persegi. Pada tahun 1879 dan 1880 terjadi perbaikan kedua karena adanya kerusakan parah akibat gempa dan perluasan area menjadi 1.030 meter persegi. Lalu tahun 1912 ada perbaikan ketiga oleh penghulu Cianjur dan pada 1998 renovasi masjid dilakukan kembali pasca kemerdekaan. Jadi di tahun 1880 bangunan masjid ini terpengaruh oleh arsitektur neoklasik yang dapat terlihat pada desain kolom, railing, dan juga pagar di sekeliling masjidnya. Untuk saat ini tampak luar bangunannya itu terdapat 3 tingkatan atap di
atas bangunan utama yang berbentuk kerucut khas rumah joglo atau dalam bahasa Sunda disebut yunjung, dan terdapat juga beberapa menara di sekitar bangunan utama ini. Lalu pada tampak pintu masuk utama itu menggunakan gaya arsitektur Timur Tengah dan memiliki pintu masuk dengan bentuk lengkung pada bagian atas, penggunaan kaca patri, dan juga ornamen pada kaca patri, serta terdapat kubah setengah berwarna emas. Dan pada area dalam atau ruang sholat utama, itu terdapat kolom-kolom dengan detail ornamen berwarna emas dan juga terdapat kolom yang dapat digunakan sebagai penyimpanan Al-Quran. Di lantai duanya itu dibatasi dengan bentuk lengkung gaya Timur Tengah dan juga dilengkapi dengan motif-motif pada sisi kolom dan juga railingnya. Untuk silingnya itu berbentuk kerucut seperti atap rumah joglo atau nyunjung. Di bagian bukaannya, terdapat bentuk lengkung pada bagian atas seperti di pintu masuk. Terdapat juga ukiran terpusat dan juga penggunaan ornamen berwarna-warni di kaca patri. Untuk bagian mihrabnya, ini terdiri dari 3 mimbar dengan mimbar di tengah sebagai mimbar utama, dan juga di atas bagian mimbar ini terdapat kubah setengah berwarna emas. Lalu digunakan juga kaca patri dengan ornamen terpusat dan juga penggunaan ukiran-ukiran serta warna-warna emas. Masjid Agung Cianjur saat ini memiliki gaya arsitektur Timur Tengah untuk sebagian besar interior dan eksteriornya. Sedangkan pada siling dan atapnya memiliki gaya arsitektur tradisional joglo. Saat ini Masjid Agung Cianjur memiliki fungsi utama sebagai tempat ibadah masyarakat Cianjur dan juga tempat belajar keagamaan yang ramai dikunjungi, terutama pada waktu sholat dan juga akhir pekan. Selanjutnya, ada asimilasi dari tauco di Cianjur. Tauco ini merupakan makanan fermentasi yang terbuat dari kedelai dan digunakan sebagai penyedap makanan. Cianjur sendiri merupakan daerah produsen terbesar tauco dan tauco sudah menjadi ciri khas dari kota Cianjur. Tauco merupakan makanan yang terinspirasi dari kebudayaan Tiongkok. Rasa tauco ini sudah berasimilasi dari rasa yang manis menjadi rasa lokal, sehingga tauco banyak digemari oleh masyarakat umum. Tauco pertama kali masuk ke daerah Cianjur tahun 1880 oleh pedagang Tiongkok. Istri pedagang Tiongkok tersebut bernama Nyonya Taman yang menjadi pelopor industri tauco di Cianjur. Untuk saat ini, guci-guci yang digunakan sebagai wadah fermentasi kacang kedelai merupakan wadah dari Tiongkok yang sudah digunakan ratusan tahun sejak bisnis tauco ini berjalan. Sebutan tauco sendiri berasal dari kata taoxiao yang seiring berjalannya waktu mengalami perubahan pelafalan menjadi tauco. Lalu ada dokumentasi pribadi saya, ini ada foto dari wadah pembuatan tauco dan juga guci fermentasi yang digunakan sebagai wadah tauco. Tauco saat ini menjadi ciri khas kota Cianjur dan kota Cianjur sendiri telah menjadi daerah produksi tauco terbesar di Nusantara. Banyak toko-toko yang menjual tauco dan tersebar di jalan raya, seperti di toko oleh-oleh dan di toko makanan. Tauco sendiri masih digunakan sebagai bahan pelengkap makanan dan juga memiliki variasi olahan makanan. Kesimpulannya, hampir setiap daerah memiliki akulturasi dan asimilasi yang disebabkan oleh berbagai faktor. Di Cianjur sendiri terdapat akulturasi budaya Timur Tengah dan tradisional Indonesia yang terdapat pada Masjid Agung Cianjur. Dan selain itu terdapat juga asimilasi pada makanan khas tauco yang dipengaruhi oleh budaya Cina hingga akhirnya tercipta tauco sebagai makanan baru, budaya baru, dan juga ciri khas baru. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.